ini kita akan buka bab haji dan umroh ya. Ini bab haji umroh sekitar ya 48 halaman. Malam ini Ana ngebut aja, kan memang jarang di ini haji umroh itu kan jarang kita kerjain juga itu. Ditambah ini pembahasannya terlalu ringkas gitu. Kalau di Ana pengen bahas detail itu nanti di kitab Safinah, insya Allah dibahas lebih detail. Jadi kita tabarukan aja untuk bab haji. Nanti habis bab haji umroh ini langsung masuk ke tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Syekh Mari kita akan kita amin. Bab haji umroh, bab haji dan umroh. Wa ammal hajj wa huwa khamsu arkanil Islam. Haji itu adalah rukun Islam yang terakhir, yang kelima. Wa huwa fardhu ain, dia itu fardhu ain, wajib ke atas setiap muslim. Ala kulli muslimin ya. Mukallafin, yang dia itu akil dan juga balik, berakal, balik. Hur, merdeka, wa kadal umrah, dan begitu juga umrah. Fil umri marrotan ya, sekali dalam seumur hidup ya, sekali dalam seumur hidup itu wajib. Setelahnya hukumnya sunnah. Bisyarat al-istita'ah, tapi dengan syarat kewajiban itu dengan syarat kemampuan. Jadi selama kita nggak mampu maka gugur kewajibannya ya. Selama tidak mampu gugur kewajiban. Jadi jangan dipaksakan. Nah, pertanyaannya mampu atau nggak mampu itu bagaimana ininya batasannya? Wahiyya an yamlik ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaban wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi. Jadi seseorang itu memiliki apa yang dia perlukan ya, keperluan pokoknya dia fi safarihi, saat pergi ya, dalam perjalanannya ke haji, dhahaban wa iyaban, pergi dan juga pulang, dari pergi sampai pulang. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu, dan juga nafkah orang yang wajib dia nafkahi ya. Jadi jangan sampai ila ruju'i, sampai dia pulang. Jadi jangan ketika seseorang itu saya sudah ada nih uangnya buat umroh atau buat haji, ya sudah saya berangkat. Kebetulan yang berangkat dia sendiri, istrinya nggak ikut, anaknya nggak ikut. Nah akhirnya dia tidak menyisakan uang untuk istri dan anaknya, nggak menyisakan uang untuk mereka untuk menafkahi mereka makan atau biaya lainnya, keperluan itu. Jadi masih belum termasuk mampu. Jadi kecuali kalau udah ada biaya untuk mereka selama 1 bulan pergi, 1 bulan itu juga dia sudah siapkan uangnya untuk mereka, maka itu dikatakan mampu. Wa amalul haji thalathatu asya ya, pekerjaan yang kita kerjakan saat haji itu dibagi 3, arkan, wajibat, wa sunnah. Ada rukun-rukun, ada wajib-wajib, dan juga sunnah-sunnah. Kalau kita perhatikan selain haji ya, sholat, zakat, semua itu rukun sama haji sama. Rukun sama wajib itu sama. Rukun sholat ya wajibnya sholat ya. Rukun puasa ya wajibnya puasa, sama aja gitu. Tapi rukun-rukun haji sama wajibnya haji itu berbeda, dipisah, berbeda. Perbedaannya bagaimana nanti dijelaskan. Fali arkan khamsah. Rukun-rukun itu ada 5. Rukun haji itu ada 5. Yang pertama al-ihram wa huwa niyatud dukhul fil haji. Pertama itu ihram, yaitu niat masuk ke dalam haji, ibadah haji. Wa yustahabbu an yaqula ma'a dzalika nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dan disunahkan atau dianjurkan dia mengatakan aku niat haji, dan juga nawaitul hajj, aku niat haji, wa ahramtu bihi, dan juga aku berihram dengan niat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi niatnya termasuk rukun ya. Niatnya itu termasuk rukun. Nanti yang wajib itu tepatnya dia niat nanti disebut. Wala yasihul ihram bil haji illa fi ashhurihi, dan tidak sah ihram
atau niat haji ya. Niat haji, kalau niat umroh kapan aja niat haji, kecuali pada bulan-bulan haji. Kapan bulan haji? Wa iya Syawal, pertama Syawal, atau wa Dzulqa'dah, yang keduanya Dzulqa'dah, wa asyru Dzulhijjah, yang terakhir adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wa akhiruha tulu fajri lailatul nahar, yang paling terakhirnya itu ketika subuh di tanggal 10 Dzulhijjah. Itu sudah kita nggak bisa haji gitu, karena udah nggak bisa Arafah lagi, nggak bisa wukuf di Arafah lagi. Ya. Wa baqiyal arkan al wukuf bi Arafata wa tawaful ifadah was sa'yu wal halqu wa awit taksir. Dan sisanya yang belum disebut sisa rukun-rukun itu tadi baru 1, ada 5. Yang keduanya wukuf di Arafah ya, berhenti di Arafah walaupun sejenak. Wa tawaf, dan juga tawaf al-ifadah. Habis itu sa'i, dan yang terakhir mencukur atau mencukur botak atau mencukur sebagian. Ya. Arkanul umroh, sedangkan rukun-rukun umroh beda sama rukun haji. Rukun umroh itu hiya arkanul haji ila wukuf bi Arafah. Itu semua rukun-rukun haji kecuali wukuf di Arafah, karena umroh nggak ada wukuf. Ya. Falaisa minha, maka wukuf itu tidak termasuk. Wajib lit tawaf. Sekarang ini yang wajib untuk tawaf. Tadi pertama rukun-rukun haji itu salah satunya tawaf ya. Tawaf itu ada rukun-rukunnya juga atau wajibatnya juga. Apa yang wajib bagi seseorang ketika tawaf? Yang pertama, satrul aurah, wajib menutup aurat. Wa taharatu anil hadatsain, dan juga suci daripada 2 hadas. Jadi harus dalam keadaan berwudu ya. Ini wajibnya tawaf, bukan wajibnya haji. Kadang-kadang orang lagi haji atau pergi ya, umroh, itu dia batal, oh gimana ini, hajinya saya batal gitu. Enggak, itu orang itu wajib pegang wudu, wajib suci dari 2 hadas, wa anin najasah, dan juga najis. Jadi orang itu kena najis waktu lagi umroh, itu nggak masalah, ya tinggal dicuci aja, dibasuh gitu loh. Yang nggak boleh ketika tawaf, itu tawafnya aja, muter-muternya itu aja ya. Wa an yakuna sab'a tawafatin fil masjid ya. Terus habis itu wajib tawaf itu harus 7 kali ya di dalam masjid, di dalam kawasan Masjidil Haram. Wa baitu an yasarihi, dan Ka'bah itu di sebelah kirinya ya. Jadi kadang-kadang orang itu kalau kesenggol itu, kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh sampai kesenggol kita ini. Pokoknya sebelah kirinya itu harus ada Ka'bah itu harus di sebelah kirinya. Jadi kalau lagi tawaf itu kadang kalau kesenggol atau gitu, ya mundur sedikit aja. Mundur sedikit aja biar balik lagi ke posisi tawaf, lanjut maju. Wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu, dan dia itu di luar dari Ka'bah. Enggak boleh tawaf itu masuk dalam Ka'bah gitu ya. Jadi tawaf itu di luarnya Ka'bah. Wajibatus sa'i, yang selanjutnya yang wajib ketika sa'i. Wajib an yakuna sa'yu sab'an, sa'i 7 kali. Wa ba'da tawaf, harus setelah tawaf. Kalau belum tawaf belum bisa sa'i. Wa an yubda'a bis Safa wa yukhtam bil Marwah, mulainya dari Safa, bukit Safa, selesainya di Marwah. 7 kali itu hitungannya, kadang ada jamaah haji itu nggak ngerti. 7 kali itu dia ngitungnya dari Safa ke Marwah, dari Marwah balik lagi ke Safa. Oh ini satu kali, 2 kali, sampai 7 kali. Kecapean dia. Ya karena hitungannya bukan gitu. Dari Safa ke Marwah sekali, dari Marwah balik Safa 1 kali. Hitungannya udah 2 kali. Jadi dia otomatis sa'inya itu berapa? 14 kali itu. Ya. Jadi hitungannya sekali jalan itu dihitung. Habis itu kembali lagi dihitung lagi, ya. Jadi hitungannya 7 kali, mulainya di Safa, selesainya di Marwah. Wajibatul haji. Nah, sekarang yang wajibnya haji. Yang pertama al-ihram minal miqat. Ihram niat ihram tadi itu, niat masuk hajinya itu fil miqat, minal miqat, dari miqat ya. Udah ada miqat-miqatnya, ada miqat Bir Ali, Alam Lam. Nah, itu
orang yang mau niat haji ima sebelum mikot atau ketika sudah sampai mikot, nggak boleh setelah melewati batas mikot, ya itu niatnya. Wal mabitu bi Muzdalifah lailatan nahar, lalu menginap di Muzdalifah malam hari raya. Wal mabitu layali tasyrik di Mina, dan juga menginap pada malam-malam hari tasyrik di Mina. Wa ramyu jumratul aqabah, melempar jumrah aqabah. Wa ramyul jimaril tsalas, dan juga melempar jumrah-jumrah 3 jumrah. Wa tawaful wada, dan juga tawaf wada, tawaf perpisahan. Itu semua wajibatul haji, ya. Wa amma sunanul haji fa kullu ma siwal arkani wal wajibat. Sedangkan sunah-sunahnya haji itu ya yang selain yang dikerjakan oleh orang-orang yang haji selain daripada yang disebutkan tadi wajib atau rukun. Sekarang masuk hukum man taraka syai'an minal arkan awil wajibat awis sunan. Hukum orang yang meninggalkan rukun-rukun, wajib-wajib atau sunnah-sunnah. Nah, di sini perbedaannya, ya. Di sini perbedaannya, rukun sama wajib kalau dalam haji beda, kalau di dalam ibadah yang lain sama. Perbedaannya apa? Faman taraka ruknan lam yasihha hajju. Kalau orang meninggalkan rukun, yang tadi disebutkan, dia meninggalkan rukun, maka tidak sah hajinya kalau sampai ditinggalkan. Wala yahillu min ihramihi hatta yaf'alahu, dan dia belum bisa keluar dari ihramnya, jadi masih keadaan orang yang ihram, orang yang berhaji, ya, sehingga dia mengerjakannya. Jadi selama dia belum mengerjakan itu, ya berarti dia belum tahallul. Wala yajburuhu damun wala ghairuhu, tapi dia tidak, kalau dia meninggalkan itu, dia tidak diwajibkan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan dam atau yang lainnya. Wa thalathatun minal arkan, dan 3 daripada rukun-rukun la tafutuhu madama hayyan, yang tidak akan hilang, tidak akan lepas tanggung jawabnya itu selama dia masih hidup. Yaitu apa? Tawaf, sa'i, dan juga hal cukur, ya. Tawaf, sa'i sama hal cukur. Jadi selama dia belum tawaf, ya dia harus tawaf dulu sebelum tahallul. Nggak bisa dia lepas dari itu. Selama dia masih hidup, masih wajib itu tawaf. Wa man taraka syai'an minal wajibat, dan barang siapa yang meninggalkan wajib-wajibnya haji, tadi rukun, ya, tidak sah hajinya, tapi nggak kena denda, harus dikerjakan. Sahha hajuhu, kalau orang yang meninggalkan wajib, hajinya masih sah, ya. Tapi apa? Walazimahu dam, wajib membayar denda. Wa alaihil itsmu, dan juga dia mendapatkan dosa in lam yudhar, apabila nggak ada udzur, ya. Wa man taraka syai'an minas sunan, dan barang siapa yang meninggalkan sunnah-sunnah, fala syai'a alaihi, tidak dibebankan ke atasnya apapun, ya, baik itu dosa, baik itu denda, sahnya hajinya tetap sah. Walakin tafutuhul fadilah, tapi dia nggak dapat fadilah, ya. Dia lepas dari fadilah. Selanjutnya muharramatul ihram, yang terakhir adalah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ihram. Wa yahrumu satru ra'sir rajul wa wajhil mar'atil muhrimaini au ba'dihima. Jadi pertama, haram, ini penting buat diketahui, haram menutup rambut laki-laki atau kepala laki-laki, wajhil mar'ah, dan juga wajahnya perempuan yang sedang ihram, al-muhrimain, au ba'dihima, atau sebagiannya. Jadi mau nutup seluruhnya pakai kopiah begini, ya, atau pakai tangan dengan sengaja nutup begini, nggak boleh, ya. Begini perempuan nutup mukanya nggak boleh, ya. Wadahnu sya'rir ra'si wal lihyati, juga nggak boleh meminyaki rambut atau janggut. Wa tatayyub, dan juga wangi-wangian. Jadi ada kadang ada sabun-sabun itu yang dalamnya itu kan ada bahan pewanginya, atau tisu basah juga ada bahan pewanginya, itu juga sama.
Karena tatoyub itu bukan sekedar nggak boleh di kain nggak boleh, di apa namanya, di kulit juga nggak boleh. Jadi caranya bagaimana? Sebelum ihram nggak masalah, orang pakai sabun yang ada wangi-wangiannya sebelum ihram, belum niat ihram. Jadi waktu masih di mikot itu kan ada tempat buat mandi-mandinya itu. Nah itu nggak apa-apa waktu itu pakai, tapi setelahnya udah lepas, nggak boleh. Wa izalatud dhufur, nggak boleh motong kuku, wa sya'ar, dan juga rambut, min jami'il badan, dari seluruh badan, baik rambut kepala atau rambut yang lain ya, rambut dada, ketiak, itu semua nggak boleh. Apa namanya, selama belum selesai gitu. Tapi nanti kalau halak itu kan terakhir. Jadi dengan dia memotong rambut maka selesailah ibadah hajinya atau umrohnya. Ya. Wa yahrumu aqdun nikah, dan haram ya akad nikah ketika orang dalam keadaan ihram, ya nggak boleh akad nikah. Wal jima', dan juga bersetubuh, akad nikah aja nggak boleh, apalagi jima'. Wa muqaddimatuhu, dan juga muqaddimahnya, permulaan bersetubuh itu juga nggak boleh. Ya. Wa itlafu kulli hayawanin barriyin wahsyiyin makul, dan juga tidak boleh kita memburu setiap hewan yang satu hewan darat sifatnya wahsy, liar, makul, yang bisa dimakan. Jadi kalau misalkan ada biasanya kan kalau di gunung itu ada kambing gunung, rusa, ya itu nggak boleh, yang liar ya, itu nggak boleh dibunuh, nggak boleh diburu. Wal mar'atu karrajuli fil muharramat, dan perempuan itu seperti laki-laki dalam hal yang haram. Jadi insya Allah itu jelas. Kalau mau lihat gambarannya secara umum, sebagian wajib itu kayak rukun ini ada termasuk melempar jumroh 3 melempar jumroh yang 3 itu pada hari tasyrik ya. Jadi jumlah melempar jumroh itu pertama di waktu hari raya itu melempar jumroh Aqobah. Tapi jumroh Aqobah saja. Jumroh itu ada 3, Aqobah, Wusta, sama satu lagi apa? Ada yang ingat? Bukan umroh, haji. Dibilangin dari haji nih. Umroh nggak ada lempar jumroh. Ya, jadi ada 3. Anda juga nggak pernah haji, umroh 3 kali berangkat umroh. Jadi ada 3 umroh. Jadi kan melempar jumroh ya, masing-masing itu 7. Jadi totalnya siapin 21 kerikil, 21 batu kecil ya. Ini buat orang yang ikut nafar tsani, sebutnya nafar tsani, itu orang yang pergi pulangnya itu belakangan. Tapi kalau nafar awal itu dia pulangnya tanggal di hari tasyrik ketiga. Jadi hari tasyrik ketiga dia nggak melempar jumroh. Jadi dia melempar jumrohnya kapan? Melempar jumrohnya di hari tasyrik pertama sama hari tasyrik kedua. Secara umum kalau umroh itu gampang, gampang banget. 2 jam juga selesai, soalnya nggak ada waktu-waktunya. Kita masuk kita masuk ke Mekah dari mikot, habis itu kita niat ihram, berangkat ke Masjidil Haram, tawaf 7 kali ya. Mau sholat sunat tawaf boleh, sholat sunat tawaf, habis tawaf sholat sunat tawaf, habis itu langsung ke mana? Ke Mas'a, tempat sa'i, Safa Marwah. Sa'i 7 kali, habis itu langsung potong rambut, selesai ya. Potong rambut langsung selesai. Itu selesai paling kalau dihitung-hitung anak biasanya 4 jam paling itu selesai. Maghrib kalau jalan sore ke Masjid Aisyah, ihram di situ, habis itu tahallulnya itu mungkin malam, habis Isya itu udah tahallul. Sore sampai habis Isya itu berapa jam? 5, 6, 7, 8, 4 jam ya.
sekitar 4 jam, 4 jam 5 jam itu sekitar umroh. Dalam sehari bisa 2 kali, bisa 3 kali kalau semangat. Cuman kalau Ramadan susah, biasanya apa jamaahnya itu kan ramai gitu. Bang Uus kemarin berapa kali umroh? Berapa kali? Hah? Apanya? Di sana umroh berapa kali? Berangkat berapa lama umroh? 9 hari. 9 hari di Mekah berapa lama? 3 hari, 4 hari. 3 hari. 3 hari di Mekah. Banyak kan di Madinah. Iya. 3 hari, berarti 3 hari umroh berapa kali? Oh, 2 kali. 2 kali umroh. Sayang bang. Tapi ada juga sedikit umroh. Karena kalau kemarin waktu Ramadan kan, umrohnya waktu Ramadan. Jadi malam-malam ini aja, malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil, kadang dapat 3, kadang dapat 4 malam ganjil itu. Alhamdulillah. Kalau setelahnya masuk Syawal langsung sepi. Waktu Syawal langsung sepi. Jadi gampang ini apa namanya. Nah, ini anak yang penting nih buat tahu nih, buat jaga-jaga. Kadang-kadang kalau di travel nggak dijelasin. Nyium Hajar Aswad usahain jangan waktu kita sedang ihram. Enaknya itu waktu tawaf terakhir, tawaf wada. Jadi tawaf wada itu kan bukan waktu ihram, nggak apa-apa kita tawaf wada tapi bukan lagi umroh, itu nggak masalah. Jadi kita masih pakai baju ihram, ya, pakai baju ihram biar bisa masuk, maksudnya melewatin security. Atau umroh dulu nggak masalah, mau umroh dulu bisa, umroh dulu, habis umroh kalau emang waktu travelnya lama ya, mau pindah ke Madinah, umroh dulu, habis umroh selesai tahallul, balik lagi, masuk lagi, cari jalan, masuk lagi, umroh di mana, masuk sini, lewat sini, kasih kan, masuk ke dalam, ke kudungannya itu, tempat itu. Nah di situ baru keadaan kita kan udah nggak ihram, ya, dan baru di situ kita cium Hajar Aswad, itu paling enak. Kenapa? Karena kan kita ini haram tatayub, haram pakai wangi-wangian. Sedangkan di Hajar Aswad itu dipakein apa? Diolesi minyak wangi itu sama petugasnya. Jadi usahain pas nyium Hajar Aswad itu jangan pas lagi kita ihram, keadaan ihram. Tapi sudah keluar. Paling pas tawaf wada. Alhamdulillah kemarin Ana dapat umroh pertama nggak dapat nyium tapi dapat megang gini aja pas tawaf wada. Terus yang kedua juga sama, pas tawaf wada juga dapat, alhamdulillah dapat nyium pas di tengah. Tapi kalau pas di tengah-tengah keluarnya susah, belakang rebutan, keluar nggak bisa keluar. Ya udah nyium lagi. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah Allah kasih kita taufik ya, bisa berangkat ke Baitillahil Haram, ziarah Nabi Muhammad SAW ya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka